Hai sobat, selamat datang di Etin Channel. Di video kali ini, yuk kita membahas soal uang. Semua yang ada di dunia ini nampaknya hanya berputar soal uang. Hal ini terbukti dengan kata kunci yang paling banyak dicari di Google adalah make money from Instagram, how to make money, bagaimana jadi miliarder, bagaimana cara cepat kaya. Jadi apa sih yang sebenarnya semua orang inginkan? Apakah uang atau sebenarnya kita mencari kebebasan yang bisa dimiliki saat kita punya uang? Jawabannya pasti kebebasan yang bisa dimiliki saat kita punya uang. Kita bebas mau naik mobil apa, mau makan apa, mau sekolah di mana, mau punya rumah sebesar apa, dan masih banyak pilihan lain yang bisa kamu pilih kalau kamu punya uang. Nah sekarang, kalau kita sudah tahu ternyata yang sebenarnya kita inginkan adalah kebebasan, dan kebebasan itu seringkali dibeli dengan uang. Nah, dalam konteks ini, apakah uang bisa kita sebut sama saja dengan alat perbudakan? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar ya sobat. Kita diperbudak uang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mengorbankan banyak hal untuk mendapat selembar uang. Ada yang berkorban dengan waktunya, ada yang menukar tenaganya untuk uang, ada yang mati-matian mencari uang dengan keringat, tapi bahkan tidak bisa memilih apa yang ingin dia makan. Semua kebebasan memilih yang sifatnya duniawi asalnya dari uang. Lalu pernahkah sobat berpikir kenapa harus uang? Kenapa rasanya kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh uang? Kenapa kebebasan kita menentukan sesuatu harus bergantung dari sebanyak apa uang kita? Yuk di video ini Mimin ajak kita berpikir dan berpendapat bareng-bareng soal uang. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, jangan ragu tuliskan di kolom komentar ya. Mimin juga menerima segala kritik dan saran biar channel ini bisa jadi lebih bermanfaat. Oke, langsung aja kita ke poin yang pertama. Apa itu uang? Definisi umum uang adalah alat tukar yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membayar barang dan jasa, serta untuk membayar kembali pinjaman. Oke, sekarang mari kita lihat atas dasar apa manusia bertransaksi dengan uang. Awal mulanya masyarakat belum mengenal apa itu uang. Dahulu masyarakat lebih mengenal sistem barter, yaitu sistem pembayaran dengan cara tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang di dalamnya. Misalnya kamu mau 1 ekor sapi ditukar dengan 3 ekor kambing. Yah emang sah-sah aja sih kalau kamu bisa bawa 3 ekor kambing itu buat dapetin 1 ekor sapi. Tapi kalau jarak orang yang menjual sapi dengan kamu yang ingin membeli sapi berkilo-kilometer jauhnya, masa iya kamu mau geret kambingmu yang 3 ekor itu ke penjual sapi itu? Udah ribet bawa kambingnya, belum lagi kalau kambingnya pingsan di tengah jalan. Bercanda ya sobat. Nah, karena alasan ribet dan tidak efisiennya ini, maka sejarah alat tukar pun dimulai. Pada abad ke-3000 sebelum Masehi, masyarakat di Tiongkok dan beberapa wilayah lain menggunakan kerang kauri sebagai alat tukar. Karena bentuknya yang unik dan sulit didapat membuatnya berharga dan memiliki nilai tukar. Kemudian pada zaman Kekaisaran Romawi kuno, mereka menggunakan garam. Karena itu langka dan berharga, dan kadang-kadang juga digunakan untuk membayar tentara, yang bahasa Latinnya seringkali disebut salarium, artinya uang saku. Dari kata sal yang berarti garam, kemudian menjadi kata salarium yang artinya uang saku berupa garam. Kemudian kata salarium menjadi kata bahasa Inggris untuk gaji, yaitu salary. Menarik juga kan? Lalu seiring berkembangnya zaman, maka ada alternatif baru, yaitu logam dan emas. Karena dinilai lebih tahan lama dibandingkan alat barter seperti garam dan kerang. Logam dan emas juga bernilai tinggi karena sulit didapat dan berharga. Nah, apa kamu menemukan kesamaan dari 3 contoh alat barter yang sudah Mimin sebutkan tadi? Ya, kamu benar jawabannya karena sulit didapat dan berharga.
Jadi, pada dasarnya barter boleh digantikan dengan alat tukar lain, selama benda itu berharga dan layak untuk dijadikan alat penukaran. Jadi, kamu nggak bisa sembarangan membuat alat tukar sendiri, karena belum tentu pihak yang ingin barter denganmu menerima tawaran penukaranmu. Belum lagi kalau barang yang kamu tawarkan ternyata tidak berharga ataupun bernilai. Contohnya aja, misal kamu mau tuker 1 ekor kambing sama 50 batu. Kamu sih mau-mau aja nukernya, tapi belum tentu yang punya kambing mau tukeran sama kamu. Karena apa? Karena batumu itu nggak berharga dan bisa ditemukan di mana aja. Karena itu, biar sama-sama untung, masing-masing daerah punya barang berharga sendiri yang bisa mereka jadikan alat penukaran. Nah, seiring bertambahnya zaman, kemudian muncullah si uang fiat yang dianggap lebih mudah, lebih ringan, dan lebih efisien dibandingkan uang logam dan emas pada saat itu. Nah, kita udah tahu kan syarat suatu benda boleh dijadikan alat barter, yaitu harus berharga dan layak diterima sebagai alat tukar oleh pembeli maupun penjual. Lalu apa uang fiat itu berharga? Kan cuman terbuat dari kertas terus di-print doang. Kan kertas bukan termasuk barang berharga. Kok bisa jadi alat buat barter? Nah, yuk kita bahas ini di poin yang kedua. Apakah uang fiat itu berharga? Oke sobat, yuk kita kupas masalah uang fiat ini dimulai dari negeri Paman Sam. Ya, tentu saja dolar Amerika Serikat. Dolar sekarang menjadi sangat berpengaruh, bukan? Harga-harga banyak yang dipengaruhi Gara-gara si dolar ini naik atau turun. Nah, apakah sebegitu berharganya si dolar ini sampai bisa mempengaruhi mata uang yang lain? Yuk kita simak sejarahnya. Oke, sebelumnya Mimin akan bagi menjadi 5 era. Kita langsung ke era yang pertama, yaitu Revolusi Amerika dan Continental Currency di tahun 1755 sampai 1783. Oke sobat, pada tahun 1775 hingga tahun 1783 terjadilah perang. Nah, selama perang revolusi melawan Inggris, Amerika membutuhkan banyak dana. Untuk itu, Kongres Kontinental di Amerika mencetak uang fiat yang disebut Continental Currency. Masalahnya, mata uang ini tidak didukung oleh logam mulia seperti emas atau perak, dan dicetak dalam jumlah besar tanpa dikontrol. Pokoknya ya suka-suka mereka aja. Mereka butuh banyak dana, ya mereka cetak banyak uang fiat. Akibatnya nilainya cepat menurun karena terlalu banyak beredar di masyarakat, sehingga tidak lagi berharga. Jadi banyak orang mulai kehilangan kepercayaan pada uang fiat ini, dan ini menyebabkan inflasi besar-besaran terjadi. Lanjut kita ke era kedua, yaitu era di mana Bank Amerika Serikat pertama kali dibentuk di tahun 1791 sampai 1811. Setelah Revolusi Amerika pada tahun 1791 sampai 1811-an, ekonomi Amerika masih sangat tidak stabil. Untuk itu, pemerintah Amerika, dalam hal ini Menteri Keuangan pertama Amerika, yaitu Alexander Hamilton, mendirikan Bank Amerika Serikat pertama pada tahun 1791. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dengan mengeluarkan uang fiat yang didukung oleh pemerintah. Uang fiat ini lebih stabil dibandingkan dengan Continental Currency karena diterbitkan oleh Bank Amerika yang menarik minat dan kepercayaan publik. Istilahnya, uang fiat ini udah punya backingan di belakangnya karena ada nama Bank Amerika. Selain itu, pencetakannya pun lebih terkontrol dibanding fiat pertama, Continental Currency, yang dicetak tanpa kontrol dan tidak punya dasar kepercayaan. Tapi sama aja sobat, uang fiat ini pun tidak memiliki nilai intrinsik karena hanya sekedar kertas aja, dan nilainya pun berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menerbitkannya. Uang fiat ini pada akhirnya tak bisa bertahan, karena tentu saja kepercayaan masyarakat tidak cukup membuat uang fiat ini jadi lebih berharga, bukan?
Karena tetap aja itu cuman kertas yang bisa dicetak kapan aja. Dan akhirnya fiat era ini berakhir dengan ditandainya penolakan izin perpanjangan pada tahun 1811. Hal ini dikarenakan berbagai alasan terkait politik ekonomi dan ideologis yang kompleks. Oke, kita masuk ke era ketiga, yaitu Gold Standard Era di tahun 1834 sampai 1933. Akhirnya di tahun 1834-an, pemerintah Amerika Serikat pun memperkenalkan gold standard, di mana dolar Amerika Serikat mulai memiliki nilai terhadap emas. Artinya, setiap dolar Amerika yang ada bisa ditukar dengan jumlah emas tertentu. Nah, akhirnya uang fiat ini menjadi lebih stabil dan mempunyai nilai yang berharga karena didukung oleh cadangan emas. Karena emas yang dinilai begitu berharga dan semua orang termasuk institusi juga mau emas, maka jumlahnya jadi sedikit di peredaran. Karena itu pemerintah akhirnya juga mengeluarkan undang-undang untuk mengatur mata uang pada 28 Juni 1834 yang menetapkan rasio perak dan emas dari tahun 1792 yang awalnya sebesar 15:1 menjadi 16:1. Jadi 16 perak berbanding 1 emas, karena saat itu jumlah perak lebih melimpah dibandingkan emas. Oke sobat, Mimin harap kalian gak bosen ya dengerin cerita Mimin. Oke lanjut, pada tahun 1879, pemerintah Amerika Serikat akhirnya secara resmi menerapkan standar emas penuh, di mana setiap dolar bisa ditukar dengan emas fisik. Jadi udah gak pakai perbandingan-perbandingan lagi antara rasio perak dan emas. Istilahnya uang fiat ini udah di backing penuh sama emas. Uang fiat yang beredar disertai dengan gold certificate yang bisa ditebus dengan emas di bank. Pada tahun 1930-an, dengan adanya perang dunia, aliansi politik, utang internasional yang meningkat, dan keuangan pemerintah yang akhirnya memburuk, ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dalam hal ekonomi. Jadi banyak orang pada akhirnya mulai menimbun emas karena khawatir nilai dolar akan jatuh. Karena tentu aja mau gimana-gimana kan emang emas lebih berharga dari uang fiat yang cuman kertas doang ya kan? Hal ini yang menyebabkan pemerintah akhirnya kekurangan cadangan emas. Belum lagi Presiden Herbert Hoover yang mengeluarkan pernyataannya pada Franklin D. Roosevelt pada tahun 1933 yang berbunyi, kita punya emas karena kita gak bisa lagi percaya pada pemerintah. Nah sobat, akhirnya ini jadi bikin makin gaduh dan masyarakat pun jadi berlomba-lomba buat ngumpulin emas, buat mengamankan diri mereka masing-masing. Gak cuman itu aja, mereka juga menarik dana-dana mereka di bank untuk dibelikan emas. Apa akibatnya penarikan besar-besaran ini? Kita langsung masuk di era yang keempat. Di era yang keempat, kita akan bahas berakhirnya era gold standard di tahun 1933 sampai 1971. Nah sobat, karena banyak yang panik, akhirnya banyak bank di Amerika yang terancam rungkat karena uangnya pada ditarik semua. Karena orang-orang udah gak percaya lagi sama fiat dan lebih memilih buat nyimpen emas sendiri. Sampai akhirnya Franklin D. Roosevelt yang naik menggantikan Presiden Herbert membuat pengumuman darurat mengenai hari libur bank nasional buat mencegah penarikan uang secara besar-besaran di bank. Setelah banknya udah libur sekitar semingguan, Presiden Roosevelt ini di masa 100 hari kerjanya juga akhirnya mengeluarkan Great Depression and Emergency Banking Act atau Undang-Undang Darurat Perbankan yang tujuannya untuk memulihkan kembali kepercayaan warga negara Amerika terhadap bank di Amerika. Jadi saat dibuka kembali, masyarakat udah bisa percaya dan nyetorin uang fiat mereka dan emas mereka ke bank lagi. Dan realita tentu aja nggak semudah itu. Pasti masih banyak yang nggak mau dan lebih percaya pada emas dan mau nyimpan sendiri di rumah. Karena itu, kemudian Presiden Roosevelt mengeluarkan perintah lagi, yaitu Eksekutif 6102 pada tanggal 5 April 1933 yang melarang penimbunan koin emas, emas batangan, dan sertifikat emas di wilayah benua Amerika Serikat.
Dan perintah ini juga mengharuskan individu, bisnis, dan bank untuk menyerahkan emas dan sertifikat emas mereka kepada Federal Reserve dengan imbalan $20,67. Perintah eksekutif 6102 ini menjadikan perdagangan dan kepemilikan emas senilai lebih dari $100 sebagai tindakan pidana. Pemerintah mengambil alih emas dari masyarakat dan sebagai gantinya mereka memberikan uang fiat. Dengan tindakan ini, emas secara fungsional diubah dan yang awalnya untuk membackup uang fiat menjadi komoditas yang dipegang oleh Bank Amerika. Nah, akhirnya pemerintah jadi mikir, gimana kalau kejadian seperti ini terulang lagi? Gimana kalau masyarakat akhirnya narik lagi uang fiat mereka di bank? Ekonomi bisa terpuruk lagi, bukan? Jadi pemerintah udah gak bisa ngandelin masyarakat Amerika lagi. Jadi mereka memikirkan cara bagaimana biar negara-negara lain juga ikut make fiat mereka. Jadi jangkauannya bisa lebih luas. Akhirnya di tahun 1944-an, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu menciptakan sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods mengharuskan negara-negara untuk menjamin konvertibilitas mata uang mereka menjadi dolar Amerika Serikat hingga 1% dari nilai tukar paritas tetap. Dalam sistem ini, dolar Amerika menjadi mata uang utama dunia dan negara-negara lain mematok mata uang mereka terhadap dolar. Dolar Amerika Serikat sendiri dipatok terhadap emas dengan nilai $35 per ons. Artinya negara-negara lain bisa menukar dolar mereka dengan emas jika mau. Jadi semua negara yang ada dalam sistem Bretton Woods ini harus memiliki dan menukarkan mata uang mereka ke dalam dolar. Namun pada saat ini dolar pun masih punya backingan emas di belakangnya. Jadi nggak terlalu buruk-buruk amat lah. Dan sampailah kita di era Nixon Shock, yaitu era uang fiat. Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon menghentikan konvertibilitas dolar Amerika Serikat ke emas. Ini mengakhiri Bretton Woods Agreement dan membuat dolar Amerika menjadi uang fiat sepenuhnya. Artinya nilainya nggak lagi didukung oleh emas. Jadi negara-negara yang ada di dalam sistem Bretton Woods ini udah nggak bisa nukerin uang dolar mereka sama emas lagi. Keputusan ini diambil karena cadangan emas Amerika Serikat nggak cukup untuk mendukung jumlah dolar yang beredar di seluruh dunia. Jadi akhirnya kembali lagi lah uang fiat ini tidak lagi berharga karena didukung emas, tapi nilainya hanya didasarkan karena kepercayaan dan kredibilitas pemerintah yang menerbitkannya. Seperti Federal Reserve di Amerika Serikat yang bisa mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Gak ada lagi cadangan fisik seperti emas yang mendukung cadangan mata uang ini. Jadi bisa kita bilang uang fiat saat ini dicetak dengan angin, karena ya ini cuman kertas doang yang nilainya sekarang dikendalikan oleh kebijakan moneter yang dibuat oleh bank sentral. Lalu sobat, setelah mendengar cerita tadi, apa menurutmu uang fiat itu? Apa sih berharganya uang fiat ini yang sebegitunya dicari oleh banyak orang, sampai mengorbankan waktu, keluarga, dan bahkan hati nuraninya? Yuk, Mimin ajak kamu tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Next, kita ke poin yang ketiga, cara keluar dari perbudakan uang fiat. Oke sobat, di poin ketiga ini Mimin mau kasih kalian penjelasan singkat yang terinspirasi dari Naval Ravikant, seorang investor. Gimana cara kamu bisa mendatangkan si uang fiat ini dengan usaha yang paling minim? Nah, Mimin akan gambarkan dalam piramida ini. Semakin ke bawah, maka kalian akan semakin capek dan uangnya juga makin sedikit. Di dasar piramida adalah waktu.
Kenapa waktu berada di posisi paling bawah? Karena waktu kalian terbatas dan kalian menukarkannya untuk uang fiat yang tanpa batas. Sebagian besar orang sering kali melakukan hal ini. Kita menukarkan waktu dan tenaga kita untuk uang. Mungkin ada yang bekerja 9 to 5 setiap hari, ada yang harus tinggal jauh dari keluarga, dan kita melakukan banyak rutinitas yang terasa membosankan di tempat kerja. Ada juga sobat yang lelah fisik namun uang yang didapat tidak seberapa. Kenapa ini terjadi? Karena kamu menukarkan waktumu untuk uang fiat. Kamu digaji atas apa yang kamu kerjakan di dalam kurun waktu tertentu. Misalnya karyawan yang bekerja 8 jam sehari dan 6 hari seminggu. Gimana caranya kamu bisa dapat lebih banyak fiat jika kamu menukarkannya dengan waktumu? Jawabannya adalah menjadikan dirimu manusia yang punya value dulu, sehingga waktumu layak dihargai dengan sejumlah uang. Perbanyaklah skill, sertifikasi, dan jadilah ahli dalam satu bidang, sampai waktumu menjadi sangat berharga untuk dibayar dengan sejumlah fiat. Tapi sobat, Mimin cuma mau ingetin, semakin besar tanggung jawab kamu dalam sebuah pekerjaan, kamu bakalan makin pusing jadinya, dan bisa menyita lebih banyak waktumu bersama keluarga. Oke, kita pindah ke tahap 3 piramida. Di sini ada barang dan jasa. Nah, di posisi ini kalian mungkin udah bisa naik dari tingkat dasar, yaitu menjual waktu kalian. Tapi Min, bukannya sama aja ya? Kan jualan barang dan jasa juga butuh waktu. Benar sobat, memang jualan barang dan jasa juga butuh waktu. Tapi yang ingin Mimin tekankan di sini, saat kalian berada di posisi ini, waktu yang kalian korbankan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dibanding yang pertama. Kenapa? Karena nggak ada batasan uang yang bisa kalian terima dalam waktu tertentu. Misalnya, kalau kalian kerja kantoran terus gajinya UMR, uang kalian dibatasi waktu, yaitu kalian harus kerja 8 jam sehari atau 5 hari seminggu, atau ada juga yang 6 hari seminggu. Untuk mendapatkan gaji UMR misalnya 4.500.000. Nah, bedanya dengan jasa dan barang, kalian mungkin menghabiskan waktu yang sama selama 8 jam, tapi uang yang kalian dapat bisa lebih dari saat kalian masih jadi karyawan. Selain itu, kalian punya pilihan, mau kerja sehari 10 jam kek, 8 jam kek, mau kerja 5 hari aja atau 3 hari aja dalam seminggu. Gak ada masalah, karena gak ada yang membatasi uang yang kalian dapatkan. Setelah itu, di tahap ini, kalian juga udah bisa menggunakan waktu orang lain untuk membantu dalam proses mengedarkan barang dan jasa kalian. Misalnya lagi soal jasa. Kalau kalian bekerja sebagai akuntan di suatu perusahaan ABC, ya gaji kalian bisa aja UMR. Tapi kalau kalian menjual jasa kalian, katakanlah kalian membuka jasa konsultan kecil-kecilan di rumah. Jangkauan klien kalian bisa jadi lebih luas, dan kesempatan kalian untuk mendapatkan uang juga jadi lebih besar, karena kalian menangani banyak klien dibanding saat kalian menjadi karyawan perusahaan ABC. Ya, klien kalian cuma satu doang, dan penghasilan kalian cuma berasal dari satu pemberi kerja, yaitu PT ABC tadi. Begitu kalian udah punya banyak klien, kalian bisa rekrut akuntan lagi buat ngebantuin kalian. Jadi kalian bisa lebih santai karena udah ada yang ngebantuin. Tapi ingat sobat, dibantuin bukan berarti kalian bisa ngelepas gitu aja semua ke karyawan. Peran owner juga sangat penting loh, karena banyak dari para owner bisnis yang merasa udah bisa ninggalin bisnisnya dan gak pernah dikontrol lagi. Tiba-tiba ada masalah, ya kita mikir jeleknya aja ya. Mungkin ada karyawan yang gak jujur nyampein omsetnya ke kalian, atau ada yang kerjanya gak sesuai sama sistem yang udah kita bikin, dan ujung-ujungnya malah merugikan diri kita sendiri sebagai pemilik bisnis tersebut. Bagaimana sobat, apa kalian tertarik? Oke, kita lanjut ke piramida tahap 2, yaitu informasi. Nah sobat, kalau kita menjual sebuah produk, paling enggak kita harus punya modal dikit. Mungkin buat nyetok barang duluan, atau kalau ada yang memilih sistem dropshipper, mungkin kalian harus pakai uang kalian dulu buat belikan barang yang diminta sama si pembeli. Pada intinya, kita butuh biaya kalau ingin menjual produk dan jasa. Jasa pun juga sama kan sobat, paling enggak kalian harus punya modal kuota dan transport juga kan, buat nelpon dan ketemuan sama klien kalian. Nah, kalau informasi beda sobat, kalian bisa pakai modal seminim mungkin atau bahkan tanpa modal sama sekali.
Kenapa Mimin bilang ini pun butuh modal sedikit? Karena kalau kamu mau bagikan informasi, kamu kan paling nggak harus research dulu informasinya kan? Entah itu kamu mungkin beli buku, mungkin ikut kelas, atau mungkin cari referensi di internet. Kan perlu modal kuota juga. Tapi tentu saja nggak akan sebesar saat kamu jual produk dan jasa. Dan yang lebih menariknya, kamu bisa ngeluarin modal sekali untuk keuntungan berkali-kali. Gimana ceritanya? Misalnya kalau kamu jualan kelas atau webinar, kamu bisa ngerekam video sekali, terus bisa kamu jual videonya ke 100 orang. Misalnya dengan harga 100.000. Kamu cuma perlu modal research dan buat video sekali tag aja. Misalnya modalmu buat kelas 200.000. Tapi kamu udah bisa dapat uang 1 juta saat kelasmu dibeli oleh 100 orang. Dan kalau misalnya bagus, yang 100 orang ini bisa ngajakin teman mereka juga buat beli. Jadi kelasmu terjual lagi ke 100 orang. Dan kamu bisa jual lagi terus menerus tanpa ngeluarin modal lagi. Karena sekarang kita masuk di era percepatan teknologi, ada AI dan sebagainya yang membuat orang-orang jadi mudah mendapatkan informasi. Dan akibatnya apa-apa semua mau yang instan, termasuk dalam hal informasi. Kadang banyak yang udah males research dan mau langsung cepet dapat kesimpulan dari setiap pertanyaan mereka. Nah, inilah peluang sobat untuk manfaatin era informasi ini dan membagikan jawaban-jawaban yang mereka butuhkan dan menjadikannya informasi yang layak ditukar dengan uang. Contoh simpelnya, webinar, buku digital, atau bisa juga konten yang bermanfaat. Next, kita ke tahap paling puncak piramida, yaitu uang. Di tahap ini, kita menggunakan uang yang kita miliki untuk dapat lebih banyak uang lagi. Kita membuat uang kita bekerja untuk kita. Nah, gimana caranya sobat? Caranya dengan investasi. Kalau sobat berinvestasi, sobat bisa membuat uang yang bekerja. Dan lebih lagi untuk melindungi diri dari inflasi. Saat ini ada banyak sekali instrumen investasi, mulai dari saham, surat berharga, ada emas fisik maupun digital, ada kripto yang lagi hype banget akhir-akhir ini, ada properti, dan masih banyak lagi. Yang Mimin ingin highlight di sini adalah kalian harus punya mindset. Saat kalian berinvestasi, kalian harus cari tahu sendiri apa yang kalian ingin investasikan dan juga buatlah ekspektasi keuntungan yang wajar ya sobat. Biar apa? Biar kalian gak tertipu dan malah kena investasi bodong. Misalnya aja saat kalian berinvestasi dengan uang 5 juta, milikilah ekspektasi yang realistis. Misalnya, oke, dengan uang ini saya akan dapat mungkin maksimal 5 juta lagi kalau investasinya naik double. Jadi nanti total aset saya jadi 10 juta. Jangan sampai kalian mengharapkan akan mendapatkan keuntungan 50 juta atau 100 juta dari uang 5 juta itu. Itu akan membuat kalian gampang ditipu sama investasi bodong, karena ekspektasi kalian yang gak realistis. Kalian bisa mulai belajar dan research sendiri investasi apa yang cocok dengan kalian. Ada yang mungkin bisa mengambil risiko dengan return yang tinggi, dan ada yang mau main aman aja dengan return yang rendah. Keduanya sah-sah aja sobat, karena tujuan kita berinvestasi adalah ingin keuntungan. Jadi sekecil apapun keuntungan kalian, itu lebih baik daripada kerugian atau bahkan kehilangan uang kalian di investasi yang kalian nggak tahu. Atau kalian yang ikut invest cuman karena FOMO doang. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut soal jenis investasi, atau kalian ingin tahu tipe kepribadian kalian apa, pengambil resiko atau mau main aman, coba tuliskan di kolom komentar ya sobat. Mimin usahain buat video yang ngebahas ini juga. Oke, sekian untuk video kali ini. Mimin mohon maaf kalau ada salah kata. Dan terima kasih buat yang udah nonton. See you in my next video.